I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Bagaimana peluang yang dimiliki? Berhasil mengalahkan pertandingan. Sebuah perjuangan yang tidak pernah terbayangkan ketika tertutupi dengan perjuangan para pemain timnas Garuda yang bermain habis-habisan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun yang patut diapresiasi juga yakni dengan kinerja PSSI untuk melobi kepada FIFA maupun kepada Federasi Sepak Bola Belanda untuk terus mencari pemain keturunan berbakat guna untuk bergabung bersama timnas Indonesia. Ketika beliau melihat peluang emas Indonesia menuju era baru, menuju Piala Dunia, Pak Erik berjuang habis-habisan sampai bolak-balik melakukan lobi ke luar negeri. Beliau tidak hanya melobi para pemain timnas untuk dinaturalisasi, melainkan beliau juga melobi mempertahankan keadilan yang dimana Martin Paes yang diindikasikan tidak bisa membela timnas Indonesia ketika melawan Cina pada 5 Juni mendatang. Pak Erik ajukan banding kartu kuning agar Paes tetap bermain. Tidak hanya itu saja, Pak Erik juga akan mendatangkan pemain keturunan, namun kali ini bukan berasal dari Belanda, melainkan berasal dari Jerman. Entah tidak tahu bagaimana ceritanya, sekitar 3 pemain dari Jerman terpanggil untuk membela timnas Indonesia. Lantas siapa sajakah para pemain keturunan Indonesia dari Liga Jerman yang akan membela skuad Garuda? Mari kita bahas berita selengkapnya. I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it. Ya, kita mempunyai PSSI yang handal dalam lobi-melobi. Kita patut bersyukur dengan hal itu. Beliau memprioritaskan posisi timnas terutama efek-efek samping setelah matchday yang muncul. Seperti kartu kuning Martin Paes yang sudah 2 kali dikoleksi. Pertama ketika menghadapi Arab Saudi dan yang kedua ketika menghadapi Bahrain. Sehingga Bang Paes bisa absen ketika melawan Cina. Maka dari itu agar Martin Paes bisa bermain melawan Cina, PSSI telah mengajukan banding seperti apa yang telah dikatakan oleh Martin Paes pada saat sesi wawancara FC Dallas. Sayangnya saya diskors untuk pertandingan berikutnya. Mungkin kita harus lihat, mereka PSSI masih berjuang untuk itu. Banding, mereka bisa berjuang. Mereka mungkin sudah mendaftarkan dengan cara yang benar, tapi itu selalu pengalaman yang sangat luar biasa di sana. Ucap Martin Paes seperti yang dikutip dari YouTube FC Dallas. Never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. Ya, selain fokus untuk lobi-melobi ke FIFA terkait soal Martin Paes, kini PSSI juga fokus untuk mendatangkan pemain untuk lebih mengkokohkan timnas Indonesia. Pemain diaspora yang kini banyak berada di luar negeri bukan hanya di Belanda. Banyak pemain diaspora yang bermain di kasta Liga Inggris maupun Liga Jerman. Apalagi saat ini timnas Indonesia dilatih oleh pelatih yang mempunyai magnet tersendiri bagi para pemain diaspora muda ataupun para pemain diaspora yang berkualitas, para pemain keturunan lebih berekspresi, memaksimalkan kualitasnya hanya demi untuk dilirik oleh timnas Indonesia. Seperti apa yang telah dikatakan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan lugas mengatakan, jika Pak Erik tidak bisa komen sebelum prosesnya terjadi, hal ini menandakan jika para pemain diaspora banyak yang ingin bergabung dengan Indonesia. Saya tidak bisa komen sebelum prosesnya terjadi. Saya juga tidak bisa komen mana pemain dipilih atau tidak, karena itu kan prosesnya masing-masing. Ucap Pak Erick Thohir seperti yang dilansir dari Tribun News. Dan menariknya lagi, para pemain keturunan diaspora tidak hanya berasal dari Belanda saja. Para pemain berbakat kini telah muncul dari negara Jerman. Mereka membawa harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Sebut saja Reno Munz, bek yang kokoh berkelahiran Jakarta yang saat ini bermain di Liga Jerman memiliki darah Indonesia. Keberadaannya menambah opsi berharga bagi timnas Indonesia yang tengah mempersiapkan diri untuk kualifikasi Piala Dunia 2026.
Salah satu yang menarik dari anak muda ini adalah dia tidak memerlukan proses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Karena berdasarkan statuta FIFA pasal 7 yang menyambut seorang pemain yang lahir di negara tertentu berhak membela tim nasional negara tersebut tanpa melalui jalur naturalisasi. Meskipun kedua orang tua Reno Munz berasal dari Jerman, tetapi kelahirannya di Jakarta, maka hak untuk memilih Indonesia sebagai tim nasionalnya diberikan. Pada tahun 2012, dia bergabung dengan klub pemuda SC Fortuna Köln, sebelum akhirnya ia pindah ke Bayer Leverkusen pada tahun 2022. Di Leverkusen sendiri, Munz tampil dalam 38 pertandingan dan Manchester 2 gol sebagai bek tengah, di mana performa impresifnya ia membawa ke klub Bundesliga 2. Meski baru tampil dalam 6 pertandingan, namun timnas Indonesia terus mengikuti perkembangannya. Selain berpengalaman di level klub, Reno Munz sendiri juga sudah membela timnas Jerman U19 dalam beberapa pertandingan. Tercatat ia tampil dalam 5 pertandingan persahabatan internasional bersama timnas Jerman, serta 2 kali pertandingan di kualifikasi UEFA Euro U19 Championship. Pengalamannya di kancah internasional semakin memperkaya dirinya dengan rekam jejak yang mumpuni di dunia sepak bola, sehingga dengan perkembangan yang terus meningkat, serta pengalaman bermain di Liga Eropa, Reno Munz saat ini telah menjadikan Didet kuat untuk memperkuat lini belakang timnas Indonesia. I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the petty. Ya, kemudian yang kedua ada Lauren Ulrich. Ya, dia adalah gelandang muda, kelahiran 31 Januari 2005 di Heidenheim an der Brezen, Jerman. Saat ini ia bermain untuk VfB Stuttgart. Meski belum banyak informasi soal garis keturunan Indonesianya, kabarnya ia memiliki daerah Indonesia dari pihak keluarga. Dengan usia baru menginjak 20 tahun, Lauren dianggap sebagai gelandang menjanjikan yang sudah akrab dengan atmosfer Bundesliga. Ia pemain yang berpengalaman, maka tak heran jika gelandang muda menjanjikan ini menjadi gelandang timnas Indonesia untuk masa depan. Ya, yang ketiga, ada Ethan Kohler, di mana dia berbeda dari 2 nama lainnya yang sudah disebutkan tadi. Ethan Kohler lahir dan besar di Amerika Serikat. Pemain yang berkelahiran 20 Mei 2005 saat ini memperkuat Werder Bremen, tim cadangan dari klub legendaris Bundesliga. Meski berpaspor Amerika, Ethan memiliki darah Indonesia dari pihak ibunya yang berasal dari Bali. Posisi naturalnya adalah bek tengah dan ia memiliki postur tubuh 1,83 meter dan sebelum sempat bermain di Oakland SC, sebuah klub profesional di Amerika Serikat. Kohler termasuk salah satu pemain diaspora yang menunjukkan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia. Pengalaman di sepak bola Amerika dan Jerman, dan ia berpotensi menambah kedalaman di lini belakang timnas atau bahkan bisa di timnas senior. Dan dengan masuknya nama-nama seperti Lauren, Reno, bahkan juga Ethan, kedalaman radar PSSI mempertegas strategi regenerasi yang sedang dijalankan. Bahkan ketiganya bukan hanya muda dan berbakat, tetapi juga terbiasa dengan sepak bola Eropa yang menuntut kualitas tinggi. Sehingga jika proses naturalisasi dari ketiganya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan regulasi yang ada, maka ketiganya bisa menjadi bagian dari proyek jangka panjang Patrick Kluivert atau pelatih timnas berikutnya dalam membentuk skuad yang tangguh untuk ajang-ajang internasional, termasuk SEA Games, Piala Asia hingga kualifikasi Piala Dunia. Ya, terlepas dari semua itu, sekarang kami percayakan kepada PSSI karena dengan kualitas lobby-melobinya yang terbilang ampuh serta menjadi magnet tersendiri bagi para pemain diaspora untuk bisa membela timnas Indonesia. Karena beliau mempunyai nama besar di sepak bola dan sudah mendunia. Apalagi ditambah dengan pelatih serta jajaran pelatih yang sudah terkenal bisa membuat magnet tersendiri bagi para pemain diaspora untuk membela timnas Indonesia. Sebuah keuntungan yang besar bagi Indonesia yang memiliki pemain keturunan yang ada di mana-mana. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast.